Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Canggi Fitra Mahendra. Alhamdulillah teman-teman semua ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kurang lebih sekitar insya Allah 2 minggu lagi lah ya. Nah, untuk sekarang saya akan memberi tips ke teman-teman semua. Gimana sih caranya menjaga massa otot ketika kita sedang puasa? Gimana sih caranya menjaga program bulkingnya supaya berat badannya nggak langsung menyusut ketika kalian puasa? Dan semoga tips yang akan saya berikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat agar teman-teman semua nggak gagal paham gimana sih caranya menjaga goal setting teman-teman semua ketika teman-teman sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, oke teman-teman semua, yang harus kalian perhatikan ketika kalian sedang menjalankan ibadah puasa adalah kalian harus benar-benar menjaga asupan protein harian kalian supaya tidak kekurangan. Ya, karena ketika kalian kekurangan protein harian secara berkala hari ini, besok, hari ketiga, keempat, kelima, kalian akan benar-benar kehilangan massa otot kalian sedikit demi sedikit tanpa kalian sadari. Tiba-tiba kayaknya baju gue udah longgar ya, tiba-tiba kok kayaknya bicep gue kecil gitu ya teman-teman semua ya. Dan itu yang harus kalian perhatikan. Ingat, cara melengkapi asupan protein harian kalian adalah kalian harus melengkapinya dengan clean protein. Ingat ya teman-teman semua, clean protein. Apa sih yang dimaksud dengan clean protein? Clean protein adalah protein yang benar-benar kandungan protein itu utuh, tidak terusak pasca penyajian makanan itu sendiri. Contoh, makanan yang digoreng ya, dimasukkan ke dalam minyak, deep fries ya. Contoh ibaratnya bisa kalian tahu, makanan yang digoreng yang direndam di dalam minyak itu deep fries, itu mengurangi jumlah protein yang kalian asup. Mungkin sekitar 20%-nya itu sudah rusak dan kalorinya bakal jadi berlipat-lipat. Itu yang saya bilang dan saya sebut itu bukan clean protein. Clean protein yang saya maksud adalah contoh ibaratnya telur rebus, daging panggang, ayam panggang, ikan panggang, dan lain-lainnya yang minim pengolahan dan tidak digoreng atau tidak dimasukkan ke dalam minyak yang banyak atau direndam ke dalam minyak ya teman-teman semua ya. Kalau teman-teman sudah memahami, clean protein harus masuk sekitar 1,5 sampai 1,8 berat badan teman-teman semua. Dan ingat teman-teman, itu banyak loh ya. Jadi jangan kalian pikir kayaknya gue udah 1,5 atau 1,8. Biasanya ya ketika kita puasa, yang kita prioritaskan adalah melepas dahaga kita. Ingat, 13 jam kita nggak makan, nggak minum. Yang pas saat kita buka puasa, biasanya yang kita hajar tuh apa? Kolak, of course, pasti kolak. Es buah ya, banyak banget dijual di pinggir jalan, candil, gorengan, dan lain sebagainya. Prioritas kita sebenarnya akan di situ. Apakah itu boleh? Boleh aja, nggak masalah, asal jangan berlebihan. Kita harus menyiapkan waktu khusus untuk kita mengkonsumsi clean protein itu tadi. Ingat, clean protein itu rasanya itu biasa banget gitu. Jadi kita harus menyiapkan waktu ekstra, niat ekstra untuk mengkonsumsi clean protein itu. Ya, ibaratnya gini teman-teman semua, kalian pasti lebih suka gorengan daripada telur rebus kan? Kalian pasti lebih suka gorengan daripada dada ayam kan? Nah, ketika kalian puasa, ya, kalian harus konsisten dan komitmen sama diri kalian sendiri. Kalian harus tetap memasuki clean protein tadi minimal 1,2 atau 1,5 berat badan kalian. Oke, sisanya nggak apa-apa deh, dikit-dikit digoreng, ditumis, atau dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas gimana caranya kita bisa konsisten selama kita puasa mengkonsumsi clean protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan massa otot kita. Di sini, peran suplemen amat sangat membantu kita ketika kita sedang tidak menjalankan ibadah puasa. Kalau menurut saya pribadi, kebutuhan suplemen seseorang adalah 35% dan bisa kita kombinasikan dengan real food 65%-nya. Nah, namun ketika kita puasa, kita sudah dibatasi 13 jam kita tidak memasukkan kalori, entah itu dari cairan atau dari makanan. Bagaimana kita bisa terus konsisten memasukkan clean protein, sedangkan nanti pasti teman-teman seandainya ada bukber sama keluarga atau bukber sama teman juga. Ketika kalian keluar, apa kalian bisa konsisten? Sedangkan ketika kalian keluar, waktu kalian sudah berkurang terus. Karena teman-teman semua, ketika kita puasa pasti teman-teman tahu dong, waktu jam makan kita amat sangat kurang. Nah, disitulah peranan suplemen dari 35% tadi meningkat menjadi 50%, 50-50. Jadi satu hari saat buka puasa, saya sarankan teman-teman semua mengkonsumsi 1 scoop whey protein di jam 9 malam
1 scoop lagi whey protein, dan setelah sahur kalian bisa mengkonsumsi 1 scoop lagi whey protein. Nah, oke teman-teman semua, jenis whey protein yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa adalah N-Pro dari INS. Kenapa N-Pro dari INS? Karena N-Pro dari INS memiliki 3 siklus penyerapan protein yang berbeda-beda. Dan ketika kalian minum N-Pro ini saat sedang berbuka puasa, protein dari N-Pro ini langsung terserap karena di N-Pro ini memiliki kandungan protein yang cepat serap, yaitu isolate dan hydrolase yang ada terkandung di N-Pro ini. Kenapa saya menyarankan teman-teman minum N-Pro ini ketika sesudah teman-teman melakukan makan sahur? Karena N-Pro ini memiliki jenis protein yang lambat serap, yaitu 8 jam diserap sama badan kita. Jadi selama 8 jam ke depan pasca kita melakukan makan sahur, ya walaupun kita tidak memasukkan kalori dan protein karena kita berpuasa, kita masih santai aja. N-Pro ini masih nyisa di badan kita, memberikan asupan protein sedikit demi sedikit agar metabolisme kita tetap di atas dan agar terdehidrasi dengan protein yang ada di N-Pro ini. Dan dari N-Pro ini sendiri memiliki kandungan kalori yang amat sangat ringan, yaitu cuma 140 kalori per servingnya. Mungkin teman-teman ada yang kaget ya, Bang, 140 gede loh bang, whey protein saya cuma 110 kalori, 120 atau 125 kalori. Ya memang protein ini sedikit lebih besar kalorinya, cuman kalian gak perlu khawatir. Karena 140 kalori itu kalian akan serap ke badan kalian selama 8 jam. Jadi kalian bisa bayangin 140 kalori diserap 8 jam ke badan kita. Berarti itu sebenarnya kalori yang amat sangat ringan banget. Jadi untuk yang lagi bulking, lean bulking atau cutting, jangan takut lagi ketika kalian sudah mengkonsumsi N-Pro ini saat kalian sedang menjalankan ibadah puasa. Dan yang bikin saya happy banget adalah N-Pro ini memiliki 4 varian rasa, yaitu adalah cookies and cream, banana, vanilla, dan coklat. Nah oke teman-teman semua, saya nggak cuma memperkenalkan N-Pro untuk kalian semua, saya juga ingin memberikan 1 N-Pro untuk kalian yang beruntung dan mengajak kalian semua untuk mengikuti giveaway untuk N-Pro ini. Caranya gimana? Caranya kalian bisa komen di bawah ini, kalian tulisan hashtag mau dong N-Pro-nya, nanti saya akan undi 1 minggu setelah video ini tayang. Semoga kalian yang